Saya selamat malam kepada pemirsa Gurisah dan TV Membaca Indonesia. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu hebat, namanya adalah Bapak Setio Budiantoro MA ya. Beliau adalah manajer pilar pembangunan ekonomi, Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN, Bappenas ya. Topik yang akan kita bahas malam hari ini itu adalah pembangunan berkelanjutan dan tantangan negara berkembang ya. Beliau memang selama ini sangat konsen dengan pembangunan berkelanjutan ya. Nah, ada 3 hal yang ditanyakan oleh Gurisah dan TV pada malam hari ini kepada beliau ya. Pertanyaan yang pertama dan yang ini sangat penting ya bagi pemirsa Gurisah dan TV di seluruh Indonesia, sejauh mana pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia ya. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan ya. Dan yang ketiga, apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ya. Diskusinya nanti kita beri kesempatan sekitar 20 menit ya. Kemudian 10 menit kita gunakan untuk pertanyaan konfirmatif ya. Kepada Bung Budi kami persilakan ya. Mungkin bisa mulai dengan menyapa kepada pemirsa Gurisah dan seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih Pak Guris. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa Gurisah dan TV ya. Senang sekali bisa hadir di sini. Ini Pak Guris ini teman baik saya. Jadi ketika saya diminta untuk bicara di sini ya oke lah gitu. Jadi saya nggak berpikir panjang gitu karena saya percaya dengan komitmen yang luar biasa dari Pak Guris itu sehingga kemudian akhirnya saya menyediakan waktu lah untuk kemudian diskusi dalam pertemuan ini. Mungkin boleh saya sambil share Pak Guris? Silakan. Ya, supaya sistematis. Jadi pada dasarnya sebenarnya pada malam ini 20 menit ini saya akan coba sharing sesuatu hal yang mungkin akan membuka wawasan, membuka sesuatu yang pandangan yang berbeda terhadap dunia, terhadap Indonesia, terhadap negara berkembang dan tantangan yang dihadapi. Jadi selama 20 menit ini saya akan coba untuk sharing hal-hal yang tampaknya mungkin akan akan membuat sudut pandang yang baru bagi kita semua. Wawasan yang lebih luas, mungkin juga wawasan yang lebih dalam gitu. Jadi gini, jadi sebenarnya kalau kita lihat di dunia ini pada saat ini sebenarnya ada persoalan yang sangat besar. Terus terang sebenarnya dunia pada saat ini itu masa depannya itu suram. Jadi masa depannya sangat suram. Karena jadi yang terjadi kan bumi ini, dunia ini kan punya yang namanya itu carrying capacity. Jadi mempunyai daya dukung dan daya tampung gitu. Jadi berapa banyak manusia yang ada di bumi ini, itu kan bumi ini tentu punya batas ya. Jadi ada batasnya. Dan kemudian ini kalau kita lihat ya, kan kemudian kan populasi ya. Jadi populasi manusia itu bertambah gitu dan kemudian setelah itu ini ada carrying capacity. Jadi daya dukung dan daya tampung bumi itu jumlahnya ada berapa di sini nih. Jadi kalau melewati yang ini jumlah ini, kemudian bumi itu akan mengalami krisis karena kemudian persoalan-persoalan manusia itu tidak akan dipenuhi oleh bumi gitu karena kan ada keterbatasan. Pertanyaannya kemudian adalah berapa banyak, kan ini kan secara teoritis ya, kemudian berapa banyak bumi ini kemudian mampu untuk hidup manusia. Dan kalau kita lihat ini para ilmuwan dunia itu menyepakati bahwa pada sebagian besar itu percaya bahwa berdasarkan berbagai macam riset tentu saja itu percaya bahwa bumi itu kapasitasnya adalah 8 miliar manusia. Jadi
8 miliar manusia itu adalah batas bumi itu mampu menghidupi manusia dengan kesejahteraan yang cukup baik gitu. Jadi kira-kira semacam itu. Dan pada saat ini bumi itu sudah di 7,8 miliar manusia. Jadi 8 miliar manusia ini dalam 1-2 tahun ini akan dilampaui. Oleh karena itu memang kalau kita lihat pada saat sekarang dengan adanya COVID ini bahkan belum sampai 8 miliar manusia pun sudah terjadi persoalan yang besar, persoalan kemanusiaan yang besar. Karena manusia itu melampaui batas carrying capacity dari alam itu. Kan kalau kita lihat ini ya, kita lihat misalnya kan ada zoonotik ya, zoonotik yang penyakit atau virus dari hewan dan kemudian masuk ke manusia ini kan kemudian yang menyebabkan terjadinya COVID ini. Jadi ada batas-batas yang dilampaui oleh manusia dan kemudian setelah itu persoalan kemanusiaan itu timbul di seluruh dunia karena COVID itu. Jadi itu adalah salah satu indikasi bahwa warning bahwa makin ke depan bumi ini manusia itu akan menghadapi persoalan-persoalan yang makin besar dan makin tidak terduga karena hal-hal yang kita alami karena carrying capacity-nya sudah kemudian akan terlampaui ya. Dan kemudian ada satu buku yang bagus itu Donut Economics. Ini tentang kalau bahasa Indonesianya ekonomi donat ya. Jadi ini kalau kita lihat di dalam ilmu ekonomi, terutama pada waktu dulu, itu kan ada semangat more is better gitu. Jadi makin banyak itu makin banyak, pokoknya yang ini makin banyak itu makin baik. Pokoknya semakin banyak semakin baik. Pokoknya ini semakinnya eksploitatif. Cuma yang menjadi tantangan adalah ternyata bumi itu yang seperti saya sampaikan tadi, 8 miliar manusia itu, jadi bumi itu ada yang namanya ecological ceiling. Jadi batas ekologis. Jadi batas ekologis bumi itu di sini. Jadi di sini. Jadi kalau misalnya batas ekologis dari bumi itu kemudian dilampaui karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, itu yang terjadi adalah kita lihat di sini, kemudian ada climate change, bumi makin menghangat, kemudian pengasaman laut, kemudian ozon juga makin tipis, kemudian polusi udara gitu. Jadi ketika batas ekologis ini dilampaui, kemudian setelah itu akan terjadi krisis. Dan ini social foundation yang ada di sini, ini kemudian akan menjadi persoalan besar. Apakah itu kekeringan, water, soal air, pangan, kesehatan, soal energi, soal education, ini akan mengalami krisis. Karena batas dari ekologis itu kemudian dilampaui oleh manusia. Kemudian kalau kita lihat di tingkat dunia, sebenarnya kesadaran tentang hal tersebut itu sudah makin besar ya. Paling tidak misalnya kalau kita lihat dalam World Economic Forum, itu mereka membuat survei, itu memang hal yang paling challenging di dunia itu adalah climate change. Dari 24.000 ya, lebih dari 24.000 responden para bisnis dunia maupun beberapa juga dari pemerintahan itu mengatakan itu. Jadi climate change ini menjadi persoalan. Kemudian setelah itu yang kedua itu konflik, kemudian ketimpangan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ini ya climate change ya. Kalau misalnya kita lihat dari apa yang terjadi di Suriah, itu dari ini ada satu film yang bagus, judulnya Inconvenient Truth, itu jadi memperlihatkan bahwa ketika terjadi kekeringan, ketika terjadi climate change, itu kemudian setelah itu yang dari desa ke kota, dan kemudian setelah itu ada persoalan perhutanan ini ya, kan kemudian ketidakstabilan politik makin terjadi. Memang dari sisi governance kan juga tentu ada persoalan besar juga ya. Tapi climate change itu kemudian makin memperburuk. Dan kemudian ada penelitian peningkatan suhu ketika 1% itu akan meningkatkan kemungkinan konflik 4%. Jadi sangat tinggi. Ini kemudian yang terjadi juga emisi CO2 yang trennya memang makin meningkat. Oh ya, saya mau memperlihatkan ini juga tentang ketimpangan. Jadi untuk ketimpangan ini sesuatu hal yang pada saat ini sebenarnya menggelisahkan dunia.
karena COVID ini. Jadi kalau kita lihat COVID pada saat sekarang itu kan sebenarnya udah mulai recover ya, salah satunya Indonesia gitu. Dan kita lihat ini recover dibandingkan sebelumnya ya. Kalau kita lihat misalnya pasar modal itu jadi dia naiknya udah tinggi sekali, udah hampir sama sebelum COVID ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya kita lihat komoditas minyak misalnya, kemudian batu bara, kemudian kelapa sawit, itu harganya udah mahal, udah makin mahal. Itu menunjukkan bahwa yang mereka makin yang kaya kan yang menikmati itu sebenarnya kan mereka yang ini ya, yang mempunyai modal ya kan. Yang merisaukan itu adalah yang K-shape recovery. Jadi recovery-nya bentuknya huruf K. Jadi yang atas itu akan naiknya cepat gitu. Kemudian setelah itu yang bawah, tulisan yang di bawah itu nanti itu yang lambat recovery-nya. Dan kita tahu COVID ini kan tidak seperti halnya tahun 98. Jadi kalau 98 itu yang mendapat persoalan, krisis 98 ya. Itu yang mendapat persoalan adalah mereka yang kaya, yang konglomerat, kemudian pemodal besar gitu. Tapi kalau yang pada saat COVID ini kan yang mengalami persoalan besar kan di sektor informal. Jadi in the poor's itu yang mereka yang mengalami problem karena semuanya kan contactless ya, makin jadi berjarak, kemudian pakai teknologi itu kan yang sektor informal nggak mampu catch up secepat itu, sehingga recovery-nya akan lama, dan ini yang menyebabkan kesenjangan tinggi gitu. Jadi ini yang menggelisahkan di dunia ya. Kemudian kalau kita misalnya baca ini ya, The Economist, salah satu majalah ekonomi yang paling berpengaruh di dunia, itu menyampaikan ini ya, dalam beberapa minggu yang lalu covernya itu temanya itu tentang tidak ada tempat yang aman ketika bumi itu makin menghangat, kemudian sampai 3 derajat Celcius gitu. Itu tidak ada yang aman. Jadi semua akan terjadi bencana. Dan sebenarnya kalau kita lihat misalnya di ini sebenarnya berdasarkan laporan dari IPCC ya, dari Intergovernmental Panel of Climate Change, itu jadi panel antar negara tentang perubahan iklim. Jadi sebelumnya ada laporan juga tentang 1,5 derajat, 1,5 derajat. Tapi ternyata kemudian dari tren yang ada mungkin bisa sampai 3 derajat gitu. Bahkan kalau misalnya sebelumnya kita baca yang laporan sebelumnya itu kalau tidak sampai 3 derajat saja. Kalau misalnya sampai 2 derajat Celcius, itu yang terjadi adalah di laut itu terumbu karang itu akan mengalami pemutihan. Dan kita tahu terumbu karang itu kan tempat makan ikan. Jadi ikan itu ketika kehidupan di laut kemudian mati gitu. Kemudian kan ikan kan yang herbivora nggak bisa makan itu. Kemudian setelah itu yang karnivora nggak bisa makan yang herbivora itu, sehingga rantai makanan di laut itu akan mati. Jadi itu yang kemudian menyebabkan kehidupan di laut akan mati. Itu yang menjadi problem. Kemudian setelah itu juga kalau kita lihat ini terutama SIDS ya. SIDS itu Small Island Development States, itu adalah negara-negara berkembang yang kecil yang ada di laut, di samudra dekat-dekat di terutama di Pasifik dan beberapa kawasan yang lain. Jadi kalau misalnya nanti menghangat itu kan kemudian es di Antartika, di kutub itu akan mencair, dan itu akan menaikkan permukaan laut itu bahkan sampai berapa meter gitu, sehingga mereka akan bisa dipastikan mereka akan tenggelam gitu. Indonesia juga akan mengalami itu juga sebagian ya. Itu kemudian setelah itu belum sampai belum sampai 1,5 derajat atau 2 derajat, kita sebenarnya sudah mengalami itu kan. Kalau kita tahu di Eropa kan terjadi banjir yang besar ya, kemudian di Cina juga ada banjir yang besar, kemudian karena pemanasan itu juga misalnya kita lihat di di Siberia. Jadi Siberia kita tahu kan daerah yang sebelumnya kita kenal dinginnya, kemudian karena menghangat itu kemudian terjadi kebakaran yang sangat besar, lebih dari 1,5 juta hektar gitu. Dan ini kemudian juga mempengaruhi kutub juga. Jadi kemudian setelah itu kalau kita lihat misalnya di Kazakhstan, jadi di Kazakhstan itu yang terjadi
Jadi karena kering sekali itu 1.000 kuda itu kemudian mati karena tidak bisa minum ataupun tidak bisa makan rumput karena kering sekali. Saya sudah menulis ini Infinity War dan SDGs. Ini bisa dibaca tentang apa yang terjadi apabila kita abai terhadap itu. Oleh karena itu ini memang menjadi concern yang sangat besar. Jadi kalau kita proyeksikan, sebenarnya kalau kita proyeksikan tadi soal batas ini, yang tadi namanya carrying capacity tadi, daya dukung dan daya tampung. Kalau misalnya terlewati kan ada persoalan gitu. Jadi persoalan besar ini yang saya kira mengerikan. Kemudian kalau kita lihat misalnya ini ya. Jadi yang terjadi bukan hanya di ini ya. Kita tidak hanya cerita negara-negara yang lain. Sekarang kita bicara Indonesia ya. Jadi kalau kita misalnya menyimak apa yang disampaikan Joe Biden, Presiden Amerika, beberapa waktu yang lalu kan menyampaikan bahwa Jakarta itu adalah megapolitan ini ya, megapolitan pertama yang akan tenggelam di dunia. Jadi karena climate change ini, karena ada juga persoalan penggunaan air tanah yang tidak bertanggung jawab segala. Dan itu bukan hanya Jakarta sebenarnya, tapi juga kita lihat ada di Demak ini. Jadi kita lihat di sini ini bisa sampai sangat jauh itu proyeksinya 2050. Kemudian di Pekalongan, kemudian juga di Kalimantan Barat. Jadi ini situasi yang memang akan terjadi. Sekarang kita bicara soal ini ya, kesejahteraan ya, soal ekonomi sekarang. Soal proyeksi kita, tadi kita kan melihat potret besar apa yang terjadi di dunia bumi, dan kemudian setelah itu dampaknya pada di ini ya, berbagai negara termasuk Indonesia. Sekarang kita masuk lebih dalam. Jadi Indonesia itu kan memproyeksikan bahwa 100 tahun Indonesia itu akan menjadi negara maju. Jadi kita punya proyeksi visi Indonesia 2045. Jadi sebelum terjadi aging population, gitu, populasi menua, kita harus sudah sampai pada negara yang maju dan kaya. Jadi istilahnya itu kita getting rich before old. Jadi kita harus kaya sebelum tua gitu. Kalau enggak nanti engine of growth-nya enggak jalan gitu. Jadi kita akan terjebak pada middle income trap gitu. Kita akan terjebak pada negara pendapatan menengah terus-menerus, kita enggak akan naik gitu. Itu kemungkinan terjadi di Asia banyak sekali itu yang akan mengalami itu. Jadi proyeksi sebelum Covid ya. Jadi sebelum Covid itu kalau kita misalnya tumbuh 5,7% itu tahun 2036 itu kita akan menjadi negara yang maju ya, negara yang kaya lah, negara yang kaya. Tapi kemudian karena Covid ini kemudian dampaknya besar sekali. Jadi Covid ini membuat setback yang banyak. Ya. Jadi misalnya kemiskinan kita mundur 3 tahun, seperti 3 tahun yang lalu kan jumlahnya naik. Kemudian pertumbuhan, kemudian pengangguran, kemudian tentu saja pertumbuhan ekonomi juga ya akan ada resesi ya. Kemudian juga soal malnutrisi. Kemudian juga yang terjadi juga learning loss ya, anak-anak kehilangan masa belajar ya, learning loss. Kalau kita misalnya lihat di dunia itu laporan UNICEF itu 30% anak itu 31% sebenarnya 31% anak di dunia itu mereka tidak bisa akses pada pendidikan gitu karena mereka tidak punya gadget, tidak punya internet, tidak punya TV untuk edukasi. Jadi problem besar. Kemudian kita kembali lagi ke Indonesia. Jadi untuk kita menjadi negara maju sebelum 100 tahun Indonesia merdeka. Dan kalau kita lewat dari itu kita akan terjebak pada negara pendapatan menengah terus-menerus. Oleh karena itu kita mesti tumbuh lebih tinggi. Jadi kita harus tumbuh 6% secara rata-rata dan tentu harus inklusif ya, harus inklusif dan berkelanjutan. Itu kira-kira di tahun 2040-an itu nanti kita bisa untuk keluar dari middle income trap. Jadi ini memang sebuah pertaruhan yang sangat besar ini sebenarnya bagi Indonesia. Kemudian kalau misalnya kita tidak mampu bergerak dengan cepat, itu
Filipina. Jadi Filipina itu dia mengalami middle income trap itu sejak tahun 80-an, 90-an itu dia stuck, dia berhenti. Tapi akhir-akhir ini dia terutama sebelum Covid ya, tumbuh di atas 7%. Sehingga dia bisa melewati Indonesia tahun 2037. Jadi sebelumnya kita salib Filipina, kemudian setelah itu sekarang Filipina bisa nyalip kita. Vietnam juga ini rising star ya. Ini Vietnam juga akan bisa menyalip kita. Oleh karena itu perlu ada perubahan yang sangat besar, transformasi ekonomi. Sekarang kita bicara soal ini ya, kembali lagi ke soal apa yang bisa kita pelajari dari pandemi. Kita dari sejarah peradaban dunia ya. Sejarah peradaban dunia itu kalau ini ya, misalnya pada waktu pandemi ini ya, wabah hitam, Black Death, kematian hitam, itu tahun 1300-an itu ada jadi manusia itu pada dasarnya kemampuan yang dia yang dia kemudian tetap survive itu kan adaptability. Jadi ada krisis kemudian setelah itu dia mengadaptasi. Oleh karena itu manusia kan tidak punah. Kalau kita misalnya membaca ini ya dari Yuval Harari ya, itu kan menyampaikan itu. Jadi kita itu terus melakukan adjustment ya. Kemudian soal pandemi ya, jadi pandemi ini menyebabkan kemudian perbudakan kemudian ini ya, kemudian berhenti di Eropa, kemudian ada Renaissance, itu juga abad ke-8 juga kemudian kemudian diakhiri, kemudian terjadi ini ya Renaissance. Kemudian setelah itu flu Spanyol tahun 1900-an ya. Itu kemudian menyebabkan akselerasi ilmu medis modern kan, kemudian kan berbagai macam hal riset soal soal penyakit juga makin berkembang, kemudian juga globalisasi. Jadi ada masa manusia itu belajar untuk kemudian apa yang bisa dilakukan kemudian dengan krisis gitu. Kemudian setelah itu kita pada saat ini dengan COVID. Jadi yang kita lihat pada saat ini seperti ini yang ada pada saat seperti sekarang. Ini kan yang terjadi adalah ada digitalisasi. Jadi kita bisa bertemu dan kemudian kita bisa berkomunikasi. Itu kan juga karena akselerasi digitalisasi yang sebelumnya mungkin akan terjadi, tapi prosesnya mungkin akan lebih lama, tapi karena COVID kemudian kita jadi semacam ini. Makin cepat kerja juga tidak terlalu dibatasi oleh tempat. Kemudian perubahan sistem kesehatan yang kita tahu sekarang ada telemedicine ya. Kemudian setelah itu tren telework itu orang bekerja dari tempat yang lain gitu. Jadi kemudian peningkatan peran dari artificial intelligence, kemudian big data terutama untuk e-commerce yang terjadi pada saat sekarang. Kemudian global value chain yang juga terjadi dan green recovery. Ini green recovery ini makin sangat disadari bahwa kalau misalnya kita melawan alam gitu. Jadi kalau bisnis, kalau pembangunan itu melawan alam, itu kita akan dihukum oleh alam. Jadi kalau kita tidak jadi sebenarnya kita itu kan dipelihara oleh alam. Tapi kalau misalnya kita tidak memelihara alam, alam juga tidak akan memelihara kita. Dan kesadaran itu besar sekali, makin besar di dunia. Oleh karena itu green recovery itu sekarang menjadi tren di dunia. Nah, kemudian oleh karena itu ini juga apa yang saya geluti ini pada dasarnya memang dengan adanya COVID ini transformasi pembangunan yang sangat besar di dunia itu kemudian terjadi. Ini sekarang pada saat ini mempengaruhi berbagai macam hal ya. Di bisnis, dunia keuangan, saya ikut pertemuan G20, ikut pertemuan OECD, ikut berbagai macam pertemuan UN ya, dari ECOSOC, UN Desa ataupun yang lainnya, bertemu dengan orang-orang di UN itu sekarang pemikirannya tentang transformasi pembangunan, transformasi bisnis, transformasi keuangan untuk lebih sustainable, dan kemudian parameter-parameternya dibuat. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa lagi kita semangatnya pada hanya profit saja, kemudian juga setelah itu juga hanya sosial saja, hanya ekonomi saja, atau hanya lingkungan saja. Tidak bisa. Ini sekarang adalah harus satu nafas. Jadi kita itu ditantang untuk berpikir yang lebih jauh gitu. Thinking further. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan itu
bisa punya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus. Jadi itu mesti dipikirkan. Balancing itu harus dilakukan. Balancing antara berbagai macam hal ini. Itu adalah keberlanjutan. Sustainability itu. Dan kemudian parameter-parameternya terukur ini. Kita punya SDGs yang sebelum COVID ini sudah kita punya. Ini parameter bersama. Jadi kalau saya tentu tidak akan ngomong sesuatu yang teknisnya, tapi mungkin untuk sekedar wawasan. Jadi pada dasarnya SDGs itu adalah upaya untuk bagaimana manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya pada saat sekarang dan tidak merampas kebutuhan pada masa depan, kesejahteraan masa depan. Jadi itu yang dilakukan. Kan kalau misalnya tadi ketika daya dukung dan daya tampung bumi itu dilampaui gitu, dan manusia tidak bertransformasi, tidak boros terhadap misalnya energi air ataupun listrik ataupun yang lain gitu, itu akan terjadi krisis. Oleh karena itu perlu ada transformasi. Bro, ini kira-kira waktu kita 5 menit lagi. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Jadi ini indikator-indikatornya, ini kemudian semangatnya yang bekerja sama dengan semua pihak gitu. Jadi ini yang mesti dilakukan. Ini juga saya sudah menulis di Kompas, kalau misalnya mau baca, waktunya nggak cukup ini. Dan kemudian di Indonesia sendiri juga sudah mainstream untuk pembangunan, untuk SDGs, dan kemudian ini yang kita lakukan untuk yang ke depan. Jadi kira-kira semacam itu, Pak Goris. Jadi tantangan climate change, tantangan keterbatasan ini sumber daya bumi itu makin kritis. Oleh karena itu harus ada transformasi. Ini yang perlu dilakukan seluruh dunia untuk melakukan transformasi. Kira-kira semacam itu. Oke ya Bro, saya rasa luar biasa ya yang disampaikan oleh Mas Budi ya. Jadi mungkin yang perlu disampaikan kepada pemirsa Goris TV ya, saya rasa ada dua hal yang paling penting ya tentang kapasitas bumi yang semakin terbatas, dan yang kedua itu adalah kesenjangan ekonomi ya. Kira-kira pemirsa Goris dan TV ini apa yang bisa mereka lakukan, dan juga barangkali ada yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah gitu ya. Apa kira-kira yang bisa diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sekarang kan memang pandemi ini ngeri sekali ya. Kita berhadapan dengan serba keterbatasan ya. Harga barang juga semakin mahal, kemudian akses kepada food itu, makanan itu semakin terbatas juga gitu ya. Mungkin 2 menit ya Bro ya, silakan. Iya, ini pertanyaan yang susah dijawab dalam waktu 2 menit ya. Tapi saya coba. Jadi pada prinsipnya yang mesti dilakukan adalah tadi kan bicara hal yang besar ya. Kan kemudian kan yang ditanyakan kan sesuatu hal yang konkret. Jadi yang konkret itu, jadi transformasi itu kita harus mulai melakukan kita sendiri itu. Jadi istilahnya itu sustainable culture. Jadi kita harus membangun budaya berkelanjutan. Jadi kita harus membangun mulai dari diri sendiri ya, diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi sustainable lifestyle. Jadi sustainable lifestyle itu mesti jadi apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita semua di dunia melakukan itu saya kira akan bisa kita akan bisa survive gitu, termasuk generasi yang masa akan datang. Makan secukupnya ya. Makan secukupnya. Jadi misalnya apa? Energi gitu ya. Iya, misalnya kan pemakaian energi yang tidak eksesif gitu. Kalau kemudian setelah itu menggunakan air yang secukupnya, kemudian juga tidak membuat food waste gitu. Kemudian juga tidak membuang sampah-sampah yang anorganik seenaknya gitu. Jadi itu yang mesti dilakukan. Jadi kalau collective action ini, gerakan bersama ini dilakukan, kita bisa selamat. Tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, kita semua masuk dalam persoalan yang tidak kita sebelumnya kita tidak pikirkannya. Itu seperti halnya COVID ini akan terjadi. Tentang ini Bro, tentang transformasi ya. Transformasi itu menurut saya bukan sesuatu yang sulit dilakukan ya, tetapi dia memerlukan semacam
ya katakan lingkungan yang mendukung, kemudian juga pemerintah yang memang mengarah ke sana gitu. Iya. Misalnya ya, kita kan masih banyak menemukan ya praktek-praktek kehidupan sehari-hari di mana setiap individu, setiap pribadi itu ya katakanlah pola hidup boros gitu ya, kemudian menggunakan energi itu seenaknya, listrik itu jarang dimatikan ya, misalnya seperti ya di rumah tangga itu ya, kemudian air juga begitu ya. Nah, hal-hal semacam ini bisa nggak misalnya dipreskripsi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah gitu loh, atau semacam warning gitu ya, karena warning itu juga penting ya. Kalau tidak ada warning, orang istilahnya ya begitu-begitu saja ya. Dan saya rasa pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia itu memang mempunyai kesadaran, tetapi kesadaran itu harus dibentuk oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga. Iya. Jadi untuk yang sekarang ya, misalnya yang baru disepakati dengan DPR itu kan soal undang-undang untuk untuk pajak ya. Jadi untuk pajak itu juga improving. Kita pajak itu jadi misalnya ada carbon tax. Jadi ada carbon tax ya, pajak karbon. Kemudian setelah itu misalnya terkait soal perilaku ya, soal berbagai macam jadi pada dasarnya kita mendorong supaya pajak ini mengubah perilaku juga. Misalnya kemudian mobil listrik, ya kan? Mobil listrik pajaknya akan juga jauh lebih rendah daripada yang misalnya pajak untuk mobil yang biasa, yang combustion engine, mesin pembakaran yang dari fossil fuel, misalnya semacam itu. Jadi semacam itu. Jadi arah-arahnya untuk insentifnya, disinsentifnya itu arah-arahnya akan semacam itu. Jadi itu yang akan dilakukan. Kemudian yang juga penting itu memang untuk soal bagaimana semua pemangku kepentingan ini bersama-sama. Jadi apakah itu dari akademisi, itu kita udah punya 25 SDG Center universitas di seluruh Indonesia. Kemudian setelah itu untuk pembuatan rencana aksi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, kita sudah juga di tingkat daerah kita punya rencana aksi di 30 provinsi gitu. Kemudian juga di tingkat internasional pun kita juga membangun kerjasama dengan banyak pihak ya. Pada dasarnya untuk mendorong itu. Memang tantangannya memang tentu pada operasionalisasi di tingkat lapangan ya. Ini yang masih memang ada beberapa daerah yang belum banyak melibatkan stakeholder. Nah ini terus kita dorong itu. Dan kemudian yang pada saat ini juga kita lakukan itu antara lain kan untuk sustainable finance, jadi keuangan berkelanjutan. Untuk keuangan berkelanjutan ini nanti lembaga keuangan, kemudian perusahaan terbuka itu apakah kalau lembaga keuangan ya apakah bank, apakah multi finance, apakah pensiun fund itu harus punya sustainability report yang memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu bertanggung jawab terhadap itu tadi dimensi-dimensi itu. Jadi kita akan dorong sana. Kemudian dibuat green taxonomy, jadi taksonomi hijau untuk bisnis-bisnis supaya mereka merujuk pada hal ini. Kemudian ada parameter-parameternya. Kemudian kita mengembangkan obligasi SDGs. Jadi itu semua sebenarnya untuk melakukan perubahan perilaku di tingkat bisnis. Sekarang juga yang terjadi kalau misalnya kita boros ya, energinya boros itu nanti jadi di Eropa itu sudah ada carbon neutrality tahun 2050. Jadi kalau misalnya di menjelang tahun 2050 nanti kalau produk kita itu menghasilkan karbon yang makin banyak itu akan ada barrier, akan ada tambahan pajak sampai akhirnya benar-benar dilarang tahun 2050 kalau kita mau ekspor ke sana. Jadi perubahan perilaku di tingkat perusahaan itu didorong. Kemudian tentu untuk yang kita sendiri sebagai keluarga, sebagai komunitas itu juga harus melakukan hal yang sama gitu. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira kita akan bisa lebih cerah memandang masa depan bumi ataupun Indonesia ini. Kalau enggak, memang kita akan celaka bersama-sama.
Oke Bro ya, terima kasih banyak atas Terima kasih. proyek pencerahannya malam ini ya. Saya rasa pemirsa Gurih Sahadan TV Membaca Indonesia sangat senang ya dengan kehadiran Bung Budi di studio Gurih Sahadan TV, dan kiranya apa yang Bung Budi sampaikan pada malam hari ini memberikan inspirasi, memberikan harapan ya, terutama sekali adalah transformasi ya kepada kehidupan yang lebih nyata ya, sehingga setiap warga negara kita itu tidak hanya memikirkan diri sendiri ya, tetapi juga mulai berpikir tentang lingkungan ekologi yang lebih besar ya, karena tantangan pembangunan berkelanjutan kita itu tadi adalah daya tampung yang semakin menipis ya. Kemudian juga adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, dan tentu saja ada konflik ya yang terkait dengan perebutan sumber daya ya. Oke Bung, mungkin perlu 1-2 kata untuk Gurih Sahadan TV, silakan. Ya, saya kira tadi Bung Goris sudah menyampaikan dengan sangat baik ya tentang transformasi itu menjadi kunci. Dan pada prinsipnya sebenarnya kita pada saat ini memang harus bersama-sama. Jadi jangan menggantungkan pada orang lain, tapi kita masing-masing gitu. Kalau istilahnya itu yang ini ya seringkali disampaikan itu kan terkait soal ini ya saya agak lupa ya istilah bahasa Inggrisnya, tapi kira-kira kalau kita jangan menggantungkan pada orang lain, tapi kita semua gitu. Kalau kita semua melakukan itu, artinya semua melakukan itu. Kalau tanggung dari diri sendiri, jadi kira-kira semacam itu. Oke, terima kasih banyak Bung Budi ya. Akhirnya kami dari Gurih Sahadan TV Membaca Indonesia mengucapkan banyak terima kasih untuk kontribusi Bung Budi pada malam hari ini ya, tentang pembangunan berkelanjutan ya. Dan apa yang Bung Budi sampaikan semuanya saya rasa tidak hanya berkontribusi terhadap Indonesia yang semakin baik ya, tetapi juga berkontribusi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang transformatif ya, yang kritis, yang cerdas ya. Dan kami di Gurih Sahadan TV di samping mengapresiasi ya, tetapi juga selalu bersedia untuk menerima kehadiran Bung Budi ya, apabila punya keinginan untuk istilahnya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan bagaimana sikap warga negara ya untuk menghadapi krisis ekologi ya, sehingga kemudian Gurih Sahadan TV ini atau kehadiran Bung Budi di Gurih Sahadan TV ini bisa memberikan pencerahan ya kepada masyarakat ya, untuk Indonesia yang lebih baik ya. Jadi ada yang perlu disampaikan Bu? Iya, saya baru ingat itu. Jadi nanti bisa para pemirsa nanti bisa membaca itu googling ya, namanya The Tragedy of the Common. Itu jadi itu yang nanti bisa dilihat. Prinsipnya jangan mengharapkan orang lain akan melakukan, karena ketika semua akan berpikir seperti itu tidak akan ada yang melakukan. Tapi kalau kita melakukan, pokoknya ya kita melakukan gitu, yang lain juga akan melakukan. Jadi kira-kira semacam itu. Oke, terima kasih banyak Bung Budi. Gurih Sahadan TV mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bung Budi di studio Gurih Sahadan TV ya. Gurih Sahadan TV Membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif ya. Dan apa yang Bung Budi sampaikan tadi sudah memenuhi kriteria yang dijadikan sebagai basis ya dari Gurih Sahadan TV. Terima kasih Bung, selamat malam. Sampai malam. Kita keluar dulu ya. Oke, terima kasih. Kita hentikan rekaman ya.